wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak, Ibu, kepala madrasah semua ini ya. Ada yang berwakil. Ada yang berwakil ya, kepala madrasah negeri maupun swasta di lingkup apa ini Pak? KKM MI ya, KKMI Kota Mataram, yang mudah-mudahan kita semua insyaallah diberkahi atas pertemuan kita ini. Selawat dan salam semoga selalu dan senantiasa terlimpahkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin, yang mudah-mudahan kelak di akhir kita menjadi bagian dari hambanya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, tidak perlu saya perkenalkan diri ya, semua sudah kenal ya. Kecuali Bapak Ibu yang belum saya kenal ini. Nah, ini Arsen, ibu aja. Coba kita Arsen ini ya, yang dari Pak Teddy Rusdi ya. Teddy ya, biasa dipanggilnya Pak Teddy ya. Ini ada Bu Heni Marlina, Ibu Heni ya, Ibu Heni. Tapi ya Pak Hasanuddin. Pak sekali ya, alhamdulillah. Panggilnya Hasan ya. Kalau Udin terlalu mendunia. Yang lokal aja ya, Pak Hasan ya. Pak Muhammad Ramli mana nih? Datang ya. Namanya Pak Muhammad Ramli Alam, sedang berduet dengan alam gitu ya. Bu Hajah Sri Susanti mau saya mana? Bu Hajah ya? Belum. Ya, coba yang belum saya kunjungi itu nanti dicatatkan saya Pak. Belum dikunjungi siapa? Ya, ditandain itu ya. Belum. Salah nanti kita dengar. Bu Hajah Rabi'atul Rosidah. Oh ya, Bu Hajah. Mungkin matanya sudah mulai kabur. Biasanya kan yang terkenal itu Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul Rosidah, Ahadiyah. Lahirnya di Ahad ya. Oh iya. Kalau sama dengan Juniati itu ya, mesti Juni itu ya. Tapi alhamdulillah ini pakai bahasa Arab ya, Ahad ya. Ada yang bulu dia sini. Yang lahirnya bulan Maulid, mulutnya. Iya, kalau dia Maulidnya Batam saja. Maulidi ya. Bapak Maulidi. Anita. Ibu Anita. Anita Kusuma Pratiwi. Ya, kita rencana kita sampai sini Bu ya. Makasih Bu ya. Bapak Muzakir.
paling besar juga di badannya ini. Ini kamu santai. Iya, seperti ya. Yang Karambata. Mupaddal. Itu aja mupaddalnya. Guru Islam ya. Mari kita bisa lihat ya. Santri ya. Mupaddal. Ismu Rafika. Masih ada hubungannya dengan Rafika dulu kan? Iya, atau Rafik, Arabik. Ya. Keluarga jauh, Bapak. Keluarga jauh. Ismu Martini mana di Martini. Oh ya. Sudah betul Islam. Haji Hambali. Mari kita doakan semoga beliau lekas sehat. Kita bacakan Al-Fatihahnya. Semoga saudara kita sehat segera sembuh dari penyakitnya. Al-Fatihah. Berikutnya aja Qurratul Ain. Ada. Ya. Masih belum ada. MI Abdul Yakin. Berikutnya Nurjana. Ya, benar ya. Sehat tuh ya. Berapa siswa kita di sana? Alhamdulillah. Luar biasa penipuan. Haji Ida, mana Ida? Oh, wakilnya dari Karangtaliwang Bupati Islam. Kayaknya sudah selesai nampaknya. Maulidin. Maulid ya. Harus tetap undang Maulid ya ulang tahun. Maulidin ya. Sopi mana Sopi? Kurang sehat. Ya, kurang sehat. Herman Hadi. Paling bagus Pak. Perlu ditaruh ya. Yang mau diberhentikan. Pak, yang boleh itu Pak. Islamul Muta'alim ya. Rohilah Milki. Oh, miskin. Rohilah. Mi'rajul Islam. Mirip-miripnya. Sudah ke sana ya kemarin. Tak. Udah aja. Ya Rosmidi. Kori kita. MI Riyadul Ulum. Faizin Muhammad. Ayah Faizin. Riyadul Solihin Tohir Yasin. Lalu saya Budin Alamin. Oh ini ibu siapa namanya Bu? Bu Kurnia. Terima kasih. Baik Nova Meirizana. Ya Bu ya. Kariman Insan. Mulai aja. Madannya. Oke, terima kasih. Ini sudah kita absen satu persatu. Alhamdulillah hampir semuanya hadir, walaupun ada yang berwakil. Maksud kita juga ke sini ya. Kalau kita bilang pembinaan juga, ya kita ingin juga sih
mendapat berbagai masukan kaitan dengan bagaimana madrasah ibtidaiyah khususnya ke depannya. Karena terus terang alhamdulillah saya lihat di Kota Mataram madrasah ibtidaiyah kita luar biasa antusiasme masyarakat menyekolahkan anak-anak kita di madrasah ini merupakan sebuah amanah sekaligus tantangan bagi kita ke depan. Bagaimana kita menjadikan madrasah ibtidaiyah yang benihnya kalau disebut madrasah itu tentu di situ melekat ciri-ciri agama Islam, ya. Karena basis kita dalam pendidikan madrasah ibtidaiyah itu bernuansa, ya. Sesungguhnya kalau di undang-undang pendidikan itu kan kita itu sama dengan sekolah umum. Hanya yang membedakan kita bahwa madrasah itu adalah berciri khas agama Islam, itu yang membedakan kita. Sehingga karena ciri khas itu kemudian kita melakukan bermacam terobosan-terobosan kaitan supaya ciri khas agama Islam itu, nuansa Islam itu kemudian muncul di madrasah. Karena terus terang kami melihat bahwa sekali lagi madrasah kedepannya, ya, akan memegang peranan penting berkaitan dengan perubahan moral bangsa. Kalau di SD, bukan maksud saya membanding-bandingkan, pelajaran-pelajaran agama itu kan sangat-sangat terbatas, sehingga anak-anak di SD juga banyak yang walaupun kadang sampai kelas 5, kelas 6, banyak juga yang belum bisa baca Al-Quran misalnya. Tetapi saya yakin kalau di madrasah itu hampir rata. Kalau sudah anak-anak kelas 3 ke atas itu saya yakin kita minimal sudah bisa baca Iqra, gitu ya. Walaupun juga kami tidak menutup kemungkinan, karena di beberapa tempat juga senangnya saya itu kalau masuk ruangan itu kemudian saya tanya anak-anak itu sampai di mana kemampuan mereka baca Al-Quran, terutama itu saya tanya dengan juga dengan tes, dengan pelajaran-pelajaran lainnya kaitan dengan pelajaran-pelajaran agama. Saya tidak menutup mata di beberapa MI yang saya coba tes juga di tataran sampai kelas 3 ternyata masih ada anak-anak kita juga yang secara nyata yang saya lihat, yang saya alami, ada anak-anak kita yang belum bisa baca Al-Quran juga. Nah, oleh karena itu ya, pada ibu-ibu guru, bapak guru kita ini, kebetulan kita sama-sama di tempat ini. Sekali lagi madrasah itu adalah pendidikan yang berciri agama Islam, khasnya agama Islam. Oleh karena itu Al-Quran itu kan dalam kehidupan kita, ya, itu adalah yang paling fundamental dalam kehidupan kita. Karena kita mau sholat harus ada ayat Al-Quran yang harus kita hafal. Nah, oleh karena itu kami berharap, ya, nanti kalau ada ditemukan anak-anak kita yang dari kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas di atasnya yang belum bisa membaca Al-Quran, ya, tolong dikeluarkan dari kelas itu, dalam artian dikelompokkan, kemudian mereka diajari, dibina secara khusus, sehingga anak-anak kita itu ya minimal keluar dari MI itu sudah bisa baca Al-Quran. Bahkan kedepannya saya berharap, ya, anak-anak MI itu ketika selesai dari MI-nya itu minimal standar kita nanti semuanya yang kita kecuali dia hafal juz amma, itu yang paling utama. Dia hafal juz amma, juz 30 dari ayat dari Al-Quran. Nah,
Ini penting karena apa? Karena dalam kehidupan keseharian kita, ya, juz amma itu kita mau sholat, menjadi imam, menjadi apa itu biasanya dari situ kita ambil surah-surah yang mau kita pakai. Nah, oleh karena itu yang berharap sekali juz amma itu adalah ijazah terakhir anak-anak kita yang harus dihafal, yang harus dikuasai ketika mereka selesai dari madrasah ibtidaiyah. Siap pada ini? Nanti saya diundang kalau anunya pas mau apa itu perpisahan kelas 6-nya. Saya mau tes anak-anak kita di wisudanya ya. Saya mau tes, saya mau lihat sampai di mana. Ya walaupun dia punya banyak, tapi yang lain-lain ini kan tidak, karena kita kan tidak semua kita sama ini soalnya kan. Di situ ada yang kenceng, di situ ada yang sedang, di situ ada yang kuat. Nah, supaya ini jadi standar rata kita di Kota Mataram. Nah, ini terobosan loh ini terobosan, sehingga kita tidak lalai terhadap anak-anak kita. Karena apa? Karena sekarang ini kan kelulusan itu Bapak Ibu yang menentukan. Jika Bapak Ibu yang menentukan itu semua, kenapa tidak kemudian pelajaran-pelajaran berbasis agama itu kita tingkatkan, kita utamakan. Saya ambil contoh ya, ini mungkin menarik ini. Itu di Abu Hurairah itu ada SMP, ada SMA, ada SMK. Yang ternyata mereka itu belajar agama menjelang ujian itu, belajar ilmu umum, yang notabene awalnya adalah sekolah umum. Mereka itu belajar IPA, matematika, dan di akhir-akhir itu menjelang akhir-akhirnya itu. Nah, itu artinya bahwa dengan merdeka belajar itu justru peluang besar bagi kita untuk mengembangkan bakat minat anak-anak kita sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan ini juga peluang bagi kita untuk bagaimana pelajaran-pelajaran agama itu kemudian menjadi bagian yang sangat penting. Nah, mungkin selama ini kita harus mencapai target kurikulum ini harus selesai, tapi insya Allah kalau kita ya, soalnya gini, saya itu berpikirnya sederhana sekali. Karena nanti ketika kita selesai SMA, kemudian fisika yang kita pelajari, kimia yang kita pelajari tidak bisa kita pakai lagi itu. Kan hanya apa jadinya? Nah, ketika kita selesai dari sekolah kemudian terpakai, kalau ada orang meninggal disuruh kita pimpin zikir. Nah, kelas-kelasnya seperti itulah. Sehingga anak-anak kita juga urutan-urutan bagaimana orang zikir itu perlu dia juga itu diajarkan. Bila perlu, kalau ada orang meninggal kan baca talqin itu yang diutamakan, itu yang nyata yang terpakai di masyarakat. Nah, oleh karena itu mumpung kita lagi merdeka belajar, kenapa ada kemudian di sekolah ada lomba baca talqin misalnya? Ini tidak pernah dilakukan itu di mana ini di sekolah-sekolah. Nah, nanti ke depan itu perlu misalnya urutan-urutan zikir yang benar itu kayak apa itu. Nah, ya seperti itu perlu dilombakan dalam rangka membiasakan anak-anak kita kemudian bisa tampil di masyarakat. Itu ilmu-ilmu yang sederhana aja lah, tidak terlalu tinggi-tinggi. Itu ilmu yang aplikasinya langsung terpakai di masyarakat. Nah, kalau ibu ajarin dia matematika, kalau ada orang meninggal kan dipakai itu. Nah, ini yang jelas kemudian orang tua itu, oh iya anak saya bisa. Nah, kalau itu yang nanti kita serahkan sama ahlinya itu, kayak gitu ya. Kalau kita salah-salah itu juga bahaya juga itu, nanti yang mestinya dapat apa itu asobah binafsi, kemudian kita kasih asobah apa namanya itu ya, malgair ya, memandikan jenazah. Nah itu juga perkara langka itu. Jadi seperti itu
bisa kita praktik-praktik yang seperti itu bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Bahkan ada kecenderungan cara wudhu pun kadang saya lihat anak-anak asal basah-basah aja itu. Nah, itu juga dalam praktiknya itu ini loh yang benar. Nah, ayo coba bayangkan itu ya. Itu jika itu bisa kita berikan, kita bisa tampakkan kepada para wali murid, ya insya Allah madrasah akan terus menjadi bagian yang tertambat hatinya di masyarakat, sehingga masyarakat kemudian berbondong-bondong memasukkan anaknya ke madrasah. Karena saya lihat di Kota Mataram ini juga beberapa SD sudah banyak yang tutup juga. Tapi alhamdulillah tidak ada saya dengar madrasah tutup itu. Ya. Kalau buka lagi mana ya? Bahkan sekarang ini justru berhati-hati sekarang ini. Tahun depan, ya, mulai tahun depan nanti akan ada sekolah dasar berciri madrasah. Nah, semua pelajarannya akan mengadopsi sistem madrasah. Nah, nanti akan dibuatkan pilot proyek tiap kecamatan itu dulu satu-satu dulu. Nah, harus bersiap-siap nanti, kita siap-siap bersaing. Karena gagasan ini memang saya yang gagas daripada ya, anak-anak SD itu tidak terurus, ya. Saya buatkan dia gagasan di Diknas, bagaimana nanti untuk tahun depan bahwa ada SD yang berciri khas madrasah dalam bidang pelajaran-pelajarannya nanti. Kalau selama ini kan ada PAI ya, pendidikan agama Islam, kemudian nanti dia belajar fikih, belajar Quran hadis seperti madrasah sudah ada itu. Nah, yang seperti itu nanti akan ada di Kota Mataram, dan itu mudah-mudahan juga ya kita bisa bersaing secara sehat ya. Tidak hanya madrasah yang bisa melakukan itu, kalau SD sudah bisa ya kita juga harus siap-siap juga. Tadinya Bapak Ibu kepalanya, ini adalah tantangan kita ke depan. Kita berbagi ilmu dengan mereka. Pak pengawas. Nah, ya biasa orang Indonesia itu kalau dia maaf terus ya. Salah ngomong maaf, maaf. Tapi ada orang yang kadang tidak ada maaf bagimu. Itu orang yang patah hati. Iya kan? Ya, yang seperti itu nanti akan menjadi tantangan bagi kita yang ada di madrasah. Nah, oleh karena itu maka kita harus bersiap-siap menghadapi itu. Dan kita ingin nanti di setiap madrasah itu punya ciri masing-masing, ya, punya ciri masing-masing. Misalnya madrasah mana? Buah hati. Oh, buah hati. Misalnya madrasah Insani, ciri khasnya bahasa itu aja dia ditekuni, jangan terlalu banyak, nanti justru bikin kacau yang lainnya itu. Nah, dengan bahasa yang bagus, insya Allah kemudian orang tua yang tertarik dengan bahasa cenderung aja dibawa ke sana. Begitu juga yang berciri tahfidz, ya, berciri tahfidz. Tidak usah banyak-banyak sebenarnya begitu. Kita cukup punya 30 orang satu kelas. Tetapi biasanya yang sedikit berkualitas bisa mengangkat itu biasanya. Nah, padahal tidak semuanya kan. Tapi kemudian orang bilang, wih, MI itu luar biasa, itu banyak tahfiz-tahfiznya. Ya, itu. Nah, itulah sebabnya kemarin kemudian di sekolah dasar, di sekolah-sekolah umum kemudian saya mulai condong untuk melakukan terobosan-terobosan. Awalnya kemarin kita lakukan ini lomba juz 30 itu, juz amma itu di kantor. Anak SD aja, tak boleh ikut MI, tak boleh. Nah, ternyata
Dari situ itu kemudian kemarin dia juga buat MTQ akhirnya. MTQ SD, SMP dia buat itu. Itu dari Cikamangkara sudah mulai dia sekarang. Kemarin sudah luar biasa itu. SD, SMP Kota Mataram sudah bisa mengadakan MTQ. Nah, kalau kemudian MI, MTS tidak melakukan itu, kita tertinggal lagi satu langkah. Oleh karena itu ke depan kita berharap nanti ada kolaborasi antara KKMI dengan KKMTS jadinya ya, KKMTS juga atau KKMT. Iya. Nah, yang seperti itu nanti dibuatlah semacam MTQ madrasah, MI, MTS, ya. Walaupun kelihatannya apa itu ya, sederhana, tetapi itu bisa mengangkat potensi-potensi dari anak-anak kita. Apalagi dia sampai juara, misalnya dari MI yang tadinya tidak diperhitungkan kemudian bisa juara. Nanti saya yakin beberapa tahun ke depan dia akan menjadi orang tua. Wah, di sana aja kita sekolahkan anak kita, kemarin dia juara. Nah, yang seperti itulah. Maksud saya, kita mempromosikan kondisi sekolah kita dengan cara-cara yang seperti itu. Insya Allah kemudian orang tua akan tersentuh hatinya untuk menyekolahkan anak-anak kita di tempat kita masing-masing. Saya tidak pernah membayangkan misalnya RH kita ternyata luar biasa, banyak sekali yang berprestasi. Jangankan kalau di tingkat kota, di tingkat provinsi nasional pun ternyata RH kita, MI kita, alhamdulillah luar biasa. Ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita di madrasah alhamdulillah berarti sudah baik, sudah cukup baik. Bukti yang nyata ya, yaitu adanya kita bisa menjadi juara-juara di beberapa kegiatan. Karena sesungguhnya prestasi itu bisa diukur jika ada piala yang kita bawa. Percuma misalnya Argentina dianggap tangguh, kemudian kalah dengan Kroasia, kan kemarin kalah dengan Arab, kemudian ini sama orang Arab kan. Walaupun pada akhirnya Arab Saudi tidak masuk ke 16 besar. Iya, tapi pernah dia mengalahkan. Akhirnya saking gembiranya rajanya, kemudian dikasih libur itu seluruh rakyatnya untuk tidak bekerja hari. Itu kan hebat ya. Artinya juara itu tidak mesti muncul dari sekolah favorit. Buktinya tahun kemarin di KSN kita ini, semua sekolah negeri terkapar dibuatnya sama sekolah-sekolah swasta. Bukan luar biasa itu. Kalah kita yang negeri-negeri ini. Ternyata apa? Ternyata madrasah-madrasah swasta sudah terintegrasi dalam sistem belajarnya. Kita yang di negeri belum mengalami itu yang terjadi. Ketika mereka disoal pakai bahasa Arab, soalnya bahasa Arab, kemudian dia bingung, dia bisa baca tapi tidak paham apa maksudnya. Nah di situ dia kalah. Karena apa? Karena tulisannya sudah tidak berbaris lagi itu. Tidak berbaris lagi tulisannya. Yang belajar yang gundul-gundul itu kan ada di pondok pesantren, di madrasah-madrasah swasta. Nah, itu kan hebat jadinya madrasah swasta. Bisa membuat madrasah-madrasah negeri kemarin KSN hanya 2 orang, berapa orang itu yang bisa terkirim? Ya Bu Henia, ya Bu Henia jadi anak buahnya. Sampai seperti itu. Artinya kompetisi itu tidak hanya milik satu lembaga, tidak hanya milik sekolah negeri, melainkan kompetisi itu adalah milik kita semua sepanjang kita ingin berbuat untuk itu semua. Nah, oleh karena itu bapak ibu sebagai apa itu? Sebagai pengambil kebijakan di sekolah masing-masing tentu ingin melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan ini adalah peluang di mana sistem sekarang ini adalah sistem terintegrasi dalam KSN itu. Ya, artinya
ketika soal itu dibuat, bisa jadi matematika itu tapi pakai angka Arab, jadi kan bingung dia. Jadi bingung dia. Nah, jadi dia bingung itu apakah titik sama dengan angka 3 itu, kalau titiknya di depan jadi apa? Ya seperti itu, kalau terlalu banyak juga dikit bingung juga, karena biasa kan kita pakai angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sementara kan tulisan Arab itu kan 3 misalnya kan kebalik gitu, kan 2 kebalik lagi ke 6. Nah, yang seperti itu bisa didapatkan. Begitu juga kitab-kitab yang tadi gundul-gundul itu bisa kita dapatkan di pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah swasta. Dan tumben dalam sejarah kemudian Man Ici tidak, utusannya kalah. Man II yang kemarin-kemarin selalu berkibar, MTS 1 yang kemarin semuanya kalah itu. Akhirnya yang muncul adalah madrasah-madrasah swasta yang notabene tidak kita perhitungkan. Nah, itulah bahayanya ketika kita berada di atas merasa nyaman dengan apa yang kita miliki, kemudian kita lalai bahwa ternyata ilmu pengetahuan itu di zaman sekarang ini kan cukup dengan HP. Kita klik misalnya, mana MI terkenal di sini, Min 1 misalnya. Di dalam HP itu apa yang diajarkan, pola-pola pembelajaran yang ada di Min 1 itu sudah ada sudah ada. Nah, tinggal Bapak ambil itu, cari lemahnya, kemudian Bapak yang mana biasanya. Kenapa? Karena mereka merasa nyaman dengan apa yang dia miliki. Kalau dia tidak tahu bahwa kita melakukan sesuatu itu juga sesuai dengan dia lakukan sambil kita mencari celah untuk meningkatkan yang di sana itu. Nah, saya yakin madrasah-madrasah negeri ini dia terlalu merasa nyaman sehingga lupa kalau madrasah swasta pun bisa menyalip mereka. Dan itu buktinya sekarang ini madrasah-madrasah swasta sekarang sudah banyak yang berkibar, banyak yang favorit, banyak yang sudah terkenal. Dan tentu ini harapan kita bersama nanti ya, setelah kita pulang dari tempat ini kemudian kita berinovasi. Jangan lupa cari misalnya di nasional mana madrasah negeri yang terkenal atau madrasah swasta yang terkenal, bagaimana bentuk kurikulumnya, bagaimana pola pengajarannya. Cari aja di HP, itu ada, semua akan dipaparkan di sana. Contohnya, kenapa kemudian kayak UI, UGM yang dulunya sangat-sangat favorit, Harvard di Amerika dan sebagainya yang dulu sangat-sangat favorit, kemudian menjadi rujukan bagi dunia pendidikan. Sekarang ini justru mereka itu mulai disalib oleh sekolah-sekolah yang universitas baru. Kenapa? Karena ternyata yang seperti itu, mereka belajar mengambil apa yang diajarkan di sana, kemudian dari situ dia belajar sambil mempelajari hal lain, meningkatkan lebih jauh dari apa yang diajarkan di tempat ini. Dan nyatanya kemudian mereka bisa naik peringkat. UGM, UI kemudian turun peringkat, disalib sama universitas-universitas baru. Begitu juga kita di madrasah-madrasah ini. Jangan kemudian melihat misalnya MI-nya Pak Teddy itu ya, MI-nya Pak Teddy walaupun di tengah kampung banyak siswanya, kemudian kita lewat Pak Teddy ini sulit dikejar ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bukan sulit dikejar, Bapak Ibu buka dia YouTube-nya ya, punya YouTube dia. Dia punya YouTube atau apalah namanya itu, Facebooknya, apa sih yang diajarkan sama Pak Teddy di sekolahnya itu. Ambil TikToknya katanya itu aja, ambil itu semua. Setelah itu musyawarah guru itu, makanya pentingnya kita bermusyawarah dengan semua guru. Jangan segan-segan buka itu dunia pendidikan. Kemudian kita tonton bersama, kita kaji bersama, dari situ kita mengambil saripatinya,
kemudian itu kita ajarkan sambil kita tingkatkan levelnya. Insya Allah semua kita akan maju secara bersama-sama. Karena yang kita lakukan sekarang ini terkadang kita risih dengan teknologi, padahal teknologi itu sangat membantu kita. Tetapi ya sekali lagi, ketika kita buka sistem sebuah pendidikan di sebuah lembaga pendidikan MI Darul Tauhid misalnya, kita tonton bersama-sama apa-apa yang bisa kita ambil dari situ. Kemudian masing-masing pegang catatannya. Nah, dari situ kemudian kita bermusyawarah mengkaji itu, kita ambil yang baik-baik yang bisa kita perbuat untuk madrasah kita, untuk lembaga pendidikan kita, kemudian kita kirim yang seperti itu, sehingga pembelajaran itu tidak hanya mendengar suara Pak Teddy aja ceramah itu. Setiap kali sosialisasi Pak Teddy, Bu Heni itu ngomong, itu kan sudah biasa itu. Tetapi mengkaji sebuah sistem yang ada di IT secara bersama-sama dengan mengambil kebaikan-kebaikan yang ada di sana itu jarang saya lihat. Mungkin tidak pernah Bapak Ibu lakukan itu. Nah, saya itu sering nonton YouTube gitu. Misalnya kalau YouTube tentang pendidikan, saya buka aja misalnya Pak Anies itu, ternyata Pak Anies itu luar biasa itu tentang perspektif pemikirannya tentang dunia pendidikan, itu luar biasa. Begitu juga program yang terkenal di UGM kita buka, kita tonton. Kalau kita mau dengar isu-isu politik, kita buka Refli Harun itu. Enak itu untuk jadi pendidikan otak kita ini. Kalau kita mau lihat teknologi, kan di lengkap itu di home itu lengkap itu. Kita klik teknologi, dan kita lihat bagaimana misalnya orang membuat jembatan yang panjangnya 2 meter, 2 meter saya 2 kilometer itu ada jembatan 2 kilometer yang dibangun di Turki itu 2,5 kilometer, jembatan gantung terpanjang di dunia yang di bawahnya bisa lalu lalang. Ternyata teknologi dunia Islam itu luar biasa. Contohnya Turki itu, bagaimana dia bisa membangun jembatan di beberapa di atas Selat Gibraltar itu ya, panjang itu 2 kilometer jembatannya itu. Coba kita bayangkan digantung lagi itu. Kalau sini beton-beton zaman-zaman daerah kita 2 kilometer digantung itu jembatannya. Beratnya hampir berapa puluh ribu ton berat jembatannya. Itu teknologi itu. Nah, ternyata kalau kita ya anak-anak kita sekali waktu setelkan dia video ya, tapi video jangan video sembarangan, video-video yang bisa menginspirasi mereka sehingga belajar itu tidak harus dari mulut ke mulut ini. Anak-anak kita setelkan untuk membiasakan otaknya itu. Kita setelkan yang video, habis itu ayo anak-anak mana catatan kalian, apa yang bisa kalian ambil dari sana. Itu juga salah satu bentuk pembelajaran yang luar biasa itu. Nah, kayaknya Pak Teddy kau belum itu melakukan ini. Kasih anak-anak tonton video, kemudian